Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 854 billion dollar atau turun sekitar 0,06%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 17.031, Ethereum 1.262, BNB 288, XRP 0,38, Dogecoin 0,09, Cardano 0,31, dan Polygon Matic berada di urutan ke-10 dengan harga 0,91 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan merah, penurunannya ranging antara 0,sekian% hingga kurang lebih 2%. Cuma ada dua saja yang hijau guys, yaitu Bitcoin dan juga XRP. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, semalam banyak sekali yang bertanya, kok apa sih penyebab dari token TKO yang tiba-tiba melejit dan ngepump? Yaitu adalah kabar atau isu di mana Binance bakalan melakukan akuisisi terhadap toko kripto. Sehingga mungkin ditangkap oleh sebagian investor TKO itu adalah berita yang baik, dan mereka berlomba-lomba untuk membeli TKO sehingga kita melihat TKO naik mungkin 30-40% dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Tetapi untuk sementara guys, yang bisa saya tangkap di sini ya belum terkonfirmasi guys, cuman baru kabarnya gitu. Salah satu perusahaan aset kripto terbesar di dunia, Binance, dikabarkan sedang menjajaki akuisisi atas toko kripto, perusahaan perdagangan kripto asal Indonesia. Jadi untuk sementara belum ketok palu ya guys, masih dalam bentuk rumor, isu, jadi kita masih harus ikuti dulu perkembangannya nanti seperti apa. Namun menurut saya sih ada sisi negatifnya sebenarnya guys. Jika kita melihat belakangan banyak sekali exchange yang sedang kesulitan, itu dalam tanda kutip ditolong oleh Binance gitu ya, dengan cara mungkin diakuisisi. Tapi kalau terlalu banyak dilakukan hal tersebut, maka sedikit banyak kita kasih Binance sebuah kekuasaan yang sangat besar, alias mereka memonopoli sebagian besar market share di dunia kripto. Dan itu bukan hal yang sebenarnya kita pengen lihat gitu. Kita pengen lihat ada persaingan di antara para exchange, jadi tidak dimonopoli oleh salah satu pihak. Sehingga kalau misalnya hal tersebut yang terjadi, kita takutnya nanti bakalan dikontrol lagi sama mereka. Gitu kan? Karena semuanya punya mereka gitu loh. So, bagaimana menurut kalian guys? Dan apakah menurut kalian ini benar-benar akan terjadi? Ataukah menurut kalian ini hanya akan sekedar jadi isu dan kemudian tidak benar-benar diakuisisi? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian, yang berikutnya, Bitcoin on-chain data shows 5 reasons why the Bitcoin bottom could be in. Jadi, ini juga kita kembali melihat ada beberapa data, guys. Pertama, SLRV ribbons. Kita mendapatkan banyak sekali sebenarnya indikator-indikator dan data-data seperti ini yang menunjukkan sekali lagi bahwa kita sudah berada di area yang cukup murah untuk Bitcoin. Nah, untuk ribbons ini sekali, cara pemakaiannya adalah simple guys. Ketika kita melihat ada crossover yang terjadi di sini, itu ya biasanya adalah sebuah pertanda yang baik untuk Bitcoin. Dan guess what, kali ini kita juga mendapatkan crossover tersebut. Itu yang pertama. Jadi dia flash a buy signal. Walaupun ini bukan sebuah data yang secara historis akurat ya dalam memperlihatkan ke kita bottom bear market, tapi setiap kali kita mendapatkan ada crossover di garis ini, itu adalah buying signal untuk SLRV ribbons-nya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harga Bitcoin yang sekarang itu sebenarnya sudah berada sedikit di bawah electrical cost-nya. Oke, itulah kenapa kita melihat banyak sekali miners itu mulai kesulitan gitu untuk mempertahankan operasionalnya. Dan setiap kali kita melihat hal ini terjadi gitu ya, ini ada dua hal yang dilihat di sini, Bitcoin production cost dan Bitcoin electrical cost. Oke, ini adalah biaya produksi untuk Bitcoin. Oke, ini adalah biaya listriknya.
untuk Bitcoin. Nah, setiap kali kita berada di pertengahan area di sini, oke, kalian bisa lihat, ini adalah biasa area di mana kita mendapatkan harga yang cukup baik di Bitcoin. Dan biasanya kemudian kita akan melihat rally terjadi. Di sini contoh-contohnya ya, ini kita lihat sebelumnya ada di tahun 2020 di sini. Kita kemudian rally, di sini juga sama, kita kemudian menemukan bottom bear market dan kemudian rally, di sini juga sama. Dan kali ini, guess what, kita juga mendapati hal yang serupa terjadi. Bahkan kita sudah berada di kedua area ini semenjak Bitcoin berada di kurang lebih harga 28 sampai 29 ribu. Jadi ini sudah menyerupai sebenarnya hal yang terjadi di cycle 2018-2019 di sini. Oke. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, untuk time frame-nya itu juga mirip, guys. Kita berada di area pertengahan di sini selama berbulan-bulan, mungkin sekitaran setengah tahunan sebelum pada akhirnya kita menemukan bottom bear market dan kita kemudian mendapatkan bull cycle yang baru. Di sini juga sama, kita mungkin sudah bisa kategorikan ini sebagai mungkin lebih dari setengah tahun atau kurang lebih setengah tahun kita berada di antara Bitcoin production cost dan juga Bitcoin electrical cost-nya. Dan juga yang berikutnya adalah Bitcoin miners selling hits a peak. Jadi ini adalah sebuah indikator yang menunjukkan selling pressure dari para penambang Bitcoin. Dan setiap kali kita masuk ke fase kapitulasi, itu juga salah satunya ditandai dengan para penambang yang kebanyakan mulai juga terkapitulasi. Alias mereka tidak sanggup lagi untuk mempertahankan operasional mereka, sehingga salah satu dari kedua hal ini mereka lakukan, antara mereka menutup sama sekali operasional mereka, atau mereka menjual Bitcoin yang mereka punya untuk dapat mempertahankan operasionalnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari data historisnya, di beberapa cycle sebelumnya, 2011 kita melihat hal yang serupa, di mana kita melihat ada Bitcoin miner selling pressure. Itu spike cukup tinggi, menandakan bahwa pada saat itu banyak sekali penambang terkapitulasi. Tapi ketika kita mulai start lagi kembali ke bawah, itu menandai bottom bear market pada saat itu. Hal yang serupa juga terjadi di sini. Ketika kita mendapatkan fase kapitulasi akhir di sini, kita melihat miner juga terkapitulasi. Sebelum pada akhirnya kita juga melihat drop lagi terjadi, dan ini menandai juga bottom bear market pada saat itu. Dan untuk sekarang, kita bisa argue gitu ya, bahwa kita sudah menemukan peak dari Bitcoin miner selling pressure-nya. Tapi ini tentunya belum terkonfirmasi. Kita hanya baru drop slightly gitu ya, baru drop sedikit gitu ya. Kita nggak bisa mungkin langsung mengatakan kesimpulannya adalah kita sudah menemukan peak-nya dari selling pressure para penambang. Tapi kalau misalnya nih guys, kita melihat Bitcoin terus drop ke 15, 14, 13, bisa jadi kita akan melihat peak baru terlihat di sini. Alias para miners kemungkinan akan semakin banyak yang terkapitulasi. Oke, mungkin kita baru bisa konfirmasi bahwa para miner sudah selesai untuk selling ketika mungkin ini sudah drop ke sekitaran angka 2 atau bahkan angka 1,9 di sekitaran di sini. Karena kalau dari sana kita baru melihat sudah ada penurunan yang signifikan dari selling pressure para miners. Jadi itu adalah beberapa data menarik yang perlu kalian ketahui untuk hari ini. Dan yang terakhir, sekali lagi saya pengen ingatkan ke kalian gitu ya, untuk kalian yang sudah mungkin menjadi investor cryptocurrency, ini adalah yang sedang kita hadapi sekarang. Kita sedang melalui fase adopsi untuk Bitcoin. Oke, adopsi terjadi di mana-mana, tapi jika kalian lihat secara persentase, itu kita baru menyentuh mungkin kurang lebih 20-30% dari potensi yang bisa dicapai oleh Bitcoin. Jika kita bandingkan dengan beberapa teknologi yang sudah diadopsi massal dan juga sudah mainstream, ini banyak sekali ya guys, dibandingkan dengan tablet, sosial media, internet, kemudian handphone, kemudian mobil, TV berwarna, kemudian stove, kemudian radio, kulkas, dan juga electric power. Jika kita perhatikan guys, rata-rata gitu ya, untuk teknologi-teknologi ini mencapai dari yang awalnya mungkin 10-20% hingga ke sekitaran area 70-100%, itu perlu waktu kurang lebih ya guys. Kalau saya lihat rata-rata itu 15-20 tahun. Oke, 15-20 tahun. Kita ambil contoh mungkin internet dan juga handphone. Ini kurang lebih serupa ya guys kenaikannya, kalian bisa lihat. Ini kalau misalnya internet itu dari 1985. Sedangkan untuk handphone itu dari sekitaran 1990-an. Dan kita melihat mereka sudah mencapai area 70 ke atas. Itu di tahun sekitaran 2005 sampai 2010 lah. Ini adalah area di mana kita udah melihat
adopsi massal terjadi, dan internet dan juga handphone sudah mulai mainstream. Gitu ya. Jadi kita anggap 1990 sampai sekitaran 2005. Kurang lebih 15 tahun. Oke, 15 sampai 20 tahun itu adalah range-nya gitu, rata-rata. Dan kalau misalnya Bitcoin mengikuti persis dengan trajektori yang terjadi di sini, maka kalau misalnya kita hitung gitu ya, kita ini masih di fase yang sangat awal. Kita melihat Bitcoin awal terbentuk itu di 2009. Kita sekarang di tahun 2022, so kita kurang lebih 13 tahun gitu. Oke. Kita mungkin perlu kurang lebih 1 dekade lagi gitu untuk bisa melihat Bitcoin benar-benar diadopsi secara massal dan juga sudah mainstream. Nah, tapi kalau misalnya itu sudah terjadi dan kalian baru beli ketika hal tersebut terjadi, ya kemungkinan harganya sudah jauh banget daripada harga sekarang gitu. Jadi inilah kenapa sekali lagi kalian harus happy gitu ya. Harusnya happy kalian udah bisa menjadi investor Bitcoin dari sekarang. Karena kita masih di fase awal, sebelum orang-orang semuanya udah memakai Bitcoin, sebelum adopsinya massal, sebelum mainstream gitu ya, kita udah masuk. Dan itu adalah saat-saat terbaik biasanya. Oke, sehingga kita masih bisa mendapatkan harga Bitcoin yang cukup murah, relatif murah gitu ya. Dan kita bakalan melihat harga ini jauh lebih tinggi saya rasa ketika kita sudah mendapatkan adopsi massal atau sudah mainstream. Tapi itu mungkin perlu waktu 1 atau bahkan bisa 2 dekade lagi. Gitu ya. Karena kalian perlu ingat gitu kan, nggak semuanya 15 tahun udah kemudian mainstream. Kalian bisa ambil contoh misalnya kayak yang lain ya. Kita lihat seperti yang warna kuning ini apa ya guys? Oh, mobil. Mobil itu sudah ada dari 1905 guys, 1905. Dan dia baru mencapai di atas 70% itu di tahun 1950-an kurang lebih. Jadi perlu waktu 5 dekade sebelum kita pada akhirnya bisa kategorikan mobil sudah diadopsi massal atau sudah mainstream. Gitu ya, walaupun kita melihat yang lainnya rata-rata itu jauh lebih cepat dari itu ya. Tapi itu yang perlu kalian ketahui, namanya investasi ya, kita orientasinya harus jangka panjang. So, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian guys. Sekarang kita langsung masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, untuk sementara di daily chart sebenarnya tidak banyak yang bisa saya sampaikan guys. Kenapa? Kalian bisa lihat sendiri, selama berhari-hari di daily chart, kita itu tidak bergerak guys. Kita hanya terkonsolidasi ranging di area range yang sangat kecil, antara sekitaran 17.200 sampai ke 16.800. Jadi kurang lebih hanya di sekitaran 500-an dolar range-nya gitu ya. Dan ini tentunya cukup membosankan saya tahu, tapi kalian perlu ingat kemungkinan besar investor bakalan menunggu sampai ke minggu depan. Kenapa minggu depan? Akan ada banyak sekali event penting di minggu depan yang bakalan kita bahas nanti di video hari Minggu. Cuman sekarang kita fokus dulu untuk bahas price action-nya Bitcoin. Secara overall sebenarnya pembahasannya masih akan sama persis dengan yang saya bahas kemarin guys. Untuk sementara bagi saya gitu ya, selama kita bertahan di sekitaran area range di sini, itu bagi saya adalah no trade zone gitu. Oke? Salah satu dari beberapa skenario yang saya sebutkan dari kemarin itu harus terjadi sebelum saya mencari setup. Antara kita kembali ke sekitaran area di sini, gitu ya. Kalau kemudian saya dikasih buy setup, ini mungkin bisa saya manfaatkan untuk menargetkan ke sekitar 18.000. Atau kedua, kita bisa menunggu dia breakout lagi, kemudian consolidate, membentuk bullish consolidation pattern atau bullish continuation. Dan di sini juga saya akan targetkan minimal ke 18.000. Tapi kalau misalnya kalian yang mencari short setup, dua scenario ini juga mungkin harus kalian perhatikan. Antara pertama kita kembali ke sekitaran area 18.000, kemudian kita mendapatkan ada indikasi reversal dari sini. Ini adalah sell setup bagi saya. Atau kita breakdown dari trendline di sini. Yang kemudian diikuti bearish consolidation atau bearish continuation pattern. Dan dari sini saya juga akan mencari setup untuk short. Jadi setup yang saya ambil nanti akan tergantung nanti pergerakan price action dari market gitu. Market pengennya ke arah mana, probability yang lebih tinggi yang mana, saya akan ambil arahnya ke situ. Gitu ya. Jadi sekali lagi untuk sementara bagi saya gitu ya, nggak worth it juga untuk dicarikan setup sekarang. Kenapa? Karena volume pertama juga lagi nggak ada sama sekali. Kita bisa buktikan dari daily chart. Itu kita cenderung hanya ranging saja. Kita perlu melihat bukti yang lebih jelas gitu untuk arah market berikutnya pengennya kemana. Jadi untuk sementara teman-teman kalau misalnya memang seorang swing trader, saya rasa belum akan ada peluang yang terlalu banyak.
kecuali kalian merupakan scalper gitu ya, kecuali kalian merupakan scalper. Tetapi kalau untuk short termnya sendiri, saya masih bisa melihat mungkin Bitcoin bakal mencoba untuk push sekali lagi ke arah atas gini ya. Untuk kembali ngeretest mungkin sekitaran area 17.000 sampai 17.200. Dari sini kita harus ngelihat guys, apakah pergerakan di sini nanti terlihat cukup impulsif dan ikuti bullish consolidation pattern. Ini akan menjadi buy setup untuk saya gitu. Tapi saya nggak mau mendahului market, biarkan market nanti kasih tahu ke saya clue-nya seperti apa. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys, karena memang pergerakan market juga masih kecil banget, tidak banyak update yang bisa saya bawakan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai, dan see you in the next video. Bye-bye.